Jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini marilah kita bersama-sama untuk senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada subuh kali ini kita masih tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bernafas, bisa menghirup udara segar, bahkan kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Kenapa demikian? Karena walaupun kita di mana saja kita berada, ketika kita di rumah, ketika kita di pondok, bahkan ketika kita berada di hotel pun, tetap kita terus menjaga ya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah bagian ya yang sangat luar biasa buat para santri yang berada di Pondok Pesantren Akmalah Sabila. Untuk itu ucapan terima kasih kepada seluruh para asatidah, seluruh jajaran penanggung jawab pondok pesantren ya yang telah bersusah payah ya beserta dengan para ustadz-ustadzanya ya untuk apa? Agar senantiasa amalan-amalan yang kita lakukan menjadi amalan yang selalu istiqomah atau mudawamah, dan ini memerlukan sebuah pengorbanan yang kuat ya. Salat serta salam marilah kita limpah curahkan pada junjungan kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada subuh kali ini ya ingin disampaikan ya dalam surat Al-Anfal ayat 60. Surat Al-Anfal ini menginspirasi ya proses kehidupan ya untuk menggapai kesuksesan atau kebahagiaan. Apa yang harus kita lakukan agar hidup yang kita jalani ini penuh dengan bahagia, penuh dengan sukses? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail. Wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum. Wa aduwakum wa akhirina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Shadaqallahul adzim. Kurang lebih terjemahannya, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka ya dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan ya berkuda yang dapat menggentarkan ya musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kami tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya apa saja yang kami lakukan. Ayat ini ya kalau kita ingin memberikan sebuah pemaknaan yang mendalam, bahwa perintah kepada kita semuanya, wa'iddu lahum mastata'tum, hendaklah kamu semuanya wahai para santri Akmalah Sabila ya untuk memiliki ya persiapan berupa kekuatan. Agar apa kekuatan ini? Kekuatan yang kamu miliki agar bisa ya untuk melenyapkan musuh. Musuh kita itu bukan musuh orang kafir ya. Karena musuh kita ini adalah lebih kepada ya kebodohan, kejahiliahan ya. Kita ini kan juga sedang memerangi musuh di pondok, di sekolah ya. Musuhnya agar kita menjadi orang yang pandai, orang yang cerdas, orang yang betul-betul ya mampu hidup ya, bisa mengeluarkan atau juga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Nah, oleh karena itu ya, apa yang dimaksud hendaklah kamu mempersiapkan, kata Allah ya, kekuatan. Yang dimaksud kekuatan itu ya di dalam surat Ar-Rahman yang sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, hendaklah ya kamu melintasi langit dan bumi. Kamu tidak akan dapat melintasi langit dan bumi kecuali dengan kekuatan. Yang dimaksudkan sultan itu adalah ilmu ya.
Selain iman tentunya, iman dan ilmu pengetahuan. Jadi kekuatan itu adalah akidah, keyakinan kepada Allah yang kuat. Kekuatan adalah pengetahuan yang kita miliki itu sungguh-sungguh pengetahuan yang betul-betul, ya, bukan hanya sekedar pengetahuan dalam bentuk teoritis, tapi juga praktis atau juga prakteknya. Maka kemudian, ya, bagaimana ketika kita ini menjalani hidup ini, ya, menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan akan iman, yang memiliki kekuatan akan ilmu, maka di ayat ini dikatakan, maka orang-orang sekeliling di antara kamu akan melihat kamu itu ada sebuah getaran. Kalau kamu, wah, luar biasa banget ini anak ini, hebat sekali. Karena apa? Karena dia memiliki kekuatan iman, karena dia memiliki ilmu, yang dimana ilmunya bukan hanya ngomong kosong, tapi juga prakteknya juga betul-betul, ya, dipraktekkan ilmu itu. Nah, para santriwan santriwati jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu proses kehidupan menuju iman itu harus, ya, dilakukan dalam bentuk upaya-upaya atau kerja keras kita. Yang pertama adalah kerja keras yang ada atau hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kakak semuanya baik di pondok, di rumah, di mana saja berada, kita terus melakukan hubungan yang baik dengan Allah dengan melaksanakan perintah Allah yang wajib dengan penuh kesungguhan, dengan penuh semangat. Demikian juga yang sunnahnya, berarti dia adalah indikatornya kakak sedang apa? Sedang melaksanakan, ya, kekuatan untuk keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki sebuah keyakinan bahwa ketika kita upaya pengorbanan untuk akhirat, untuk agama begitu sangat kuat, maka kita yakinkan betul hidup itu pasti bahagia. Rumusnya hidup bahagia itu kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja tuntas, ya. Prosesnya adalah perlu disiplin, perlu kesabaran, perlu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ya, tidak ada dalam hidup yang kita jalani ini orang sukses itu, ya, adalah orang yang santai. Orang yang sukses itu adalah orang-orang yang biasa-biasa saja, tapi perjalanan hidupnya sangat luar biasa. Malam dilakonin, ngantuk, ya, diusahakan, ya. Ini adalah orang-orang yang bakalan, ya, dalam hidupnya ini penuh keimanan, penuh keyakinan bahwa Allah itu tidak ngantuk, Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur. Karena itu Allah akan selalu melihat apa yang kamu lakukan. Walaupun kamu tidak mengetahui, tapi Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Untuk itu, pada subuh kali ini Umi ingin menyampaikan pada kakak semuanya, kalau perjalanan hidup kita ini yang mungkin perlu proses yang panjang, yang proses ini harus dilakukan atau dibarengi dengan kerja keras, maka sebuah contoh ini yang seperti kakak lakukan pada hari ini, ya. Dari kegiatan kemarin begitu kakak padat kegiatannya sampai dengan kakak harus bangun pagi, dan kemudian kakak juga ada, ya, kegiatan-kegiatan yang lain. Ini adalah satu bentuk bahwa Akmalah Sabila ingin mengantarkan kalian jadi anak-anak yang pekerja keras dimanapun kalian berada. Banyak, misalkan contoh orang tua kakak semuanya berusaha untuk kakak menyekolahkan, memondokkan, memesantrenkan. Itu tidak hanya dengan hanya sekedar tidur, leha-leha. Pasti dia bekerja keras di kantor. Di mana saja. Kadang-kadang dilakonin keluar kota, berminat malam-malam 2-3 hari meninggalkan istrinya, anaknya, keluarganya. Demi apa? Demi ingin anaknya bahagia, cari ilmunya bisa memenuhi segala keperluannya. Ingat itu. Jadi kakak jangan sampai apa yang orang tua inginkan, orang tua lakukan, ya, untuk mencapai anaknya ingin jadi anak yang soleh, anak yang sukses, anak yang bahagia. Kakak tidak bisa mensyukuri dengan memanfaatkan apa yang orang tua berikan. Karena kita ingin orang menjadi orang yang turhibuna. Ada sebuah getaran ketika kita tampil, ketika kita berada di mana saja, sosok ini akan menjadikan, ya, pengaruh yang besar luar biasa di hadapan teman-temannya. Karena apa? Karena dia memiliki kekuatan akan iman dan kekuatan akan ilmu, ya. Untuk itu kepada kakak semuanya, Umi melihat mengevaluasi, ya, dari kegiatan ini. Yang pertama, ya,
Terkadang kita belajar agama di pondok sudah 1, 2, 3 tahun. Akan tetapi rasanya hatinya, jiwanya, kita masih belum merasakan nikmat dalam beribadah. Bahkan ibadah itu kadang-kadang terpaksa. Ibadah itu sambil ngantuk. Ibadah itu hatinya kosong, blong sama sekali. Ini adalah sebuah kerugian besar, ya. Kerugian besar. Ini adalah ibaratnya kalau jualan mah rugi lah. Selama 2-3 tahun di Akmal Sabila tidak ada untungnya sama sekali. Ingat kakak semuanya, ya, bahwa ya kehidupan itu, proses perjalanan itu harus ada peningkatan. Kalau kelas 9 sholatnya harus sudah semakin khusyuk. Kelas 8 juga harus semakin bagus. Kelas 7 proses menuju yang bagus. Ini secara teori, secara teori ya, dari waktunya yang begitu lama, pengorbanan orang tuamu begitu banyak yang sudah dikeluarkan. Kalau kamu tidak ada perubahan, berarti ini adalah sebuah ya tantangan ya bagi kita pondok pesantren, juga bagi anak-anak semuanya. Maka kepada kakak semuanya, Umi mohon kebiasaan-kebiasaan berdoa ya. Ini biasakan doa ini memang ya kakak semuanya. Doa itu sebaiknya itu dengan suara ya tadarru wa khufyah, suara yang lemah lembut ya. Akan tetapi edukasi kita sedang belajar. Kenapa kita zikir dibaca terus? Karena kita takut kalau tidak dibaca. Nah, barangkali nanti ya kakak sudah ngerasa kalau sudah dewasa mungkin beda lagi ya, sudah kesadarannya cukup tinggi ya. Walaupun tidak dibaca dengan keras, pasti ada hatinya itu ya. Tapi kalau kakak sedang belajar ini, kalau misalkan ya berdoa atau juga zikir tidak dikeraskan, maka nanti kakak akan pikirannya kemana-mana, dan pada akhirnya kakak masih belum hafal bacaan doa atau zikir tersebut. Kalau boleh Umi tanya kepada kakak untuk muslim, apakah kakak sudah bisa ya membaca ya atau juga membaca bacaan sholat tahajud? Sudah hafal? Boleh dicoba sama Umi? Coba ya Jid. Ya, oke. Ella, Alfian, ini adalah sebuah bukti bahwa apa yang kakak lakukan tidak memberikan makna. Dari apa? Dari doa-doa yang kita ya setiap hari kakak tahajud, nggak pernah doa, tadi diam semua. Perempuan itu biasa dibaca doa itu. Bayangkan kalau orang tuamu, Pak, coba baca doa tahajud. Nggak tahu. Kamu katanya tahajud tiap malam. Ngapain aja tiap malam itu? Ya ngantuk tidur. Hanya kewajiban aja. Hanya karena peraturan. Ini adalah terjebak dalam sebuah ya perilaku yang tidak menguntungkan, bahkan merugikan kita semua. Para asatidah mulai ya hari ini terus besok ya di mana saja, tolong muslim kalau doa zikir ya tolong mohon dibaca dulu kalau belum hafal, dibaca tiap hari, diambil itunya doa hajat tahajudnya ya. Tidak ada yang tidak tidak ada yang tidak bawa, kecuali yang sudah hafal boleh. Dizaharkan ya, disuarakan bacanya agar apa? Agar apa yang kakak setiap malam tahajud itu tahu doanya. Kalau tahu doanya itu benar-benar yang kita itu sama Allah tuh rasanya ya apa yang kita dalam sholat, dalam doa-doa itu benar-benar kita menghayati, bahkan kita merasa dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita dekat sama Allah? Hanya kita formalitas ibadahnya, sholatnya jungkal-jungkal, doanya boro-boro sama Allah. Coba bayangkan, yang kelas 9 sudah 3 tahun. Bahkan ada yang dari SMP. Oleh karena itu para musifah wajib hukumnya. Wajib hukumnya anak-anak itu. Ya, untuk membawa teks tahajud, hajat bagi muslim. Kalau tidak silahkan, laporkan ke orang tua. Kalau anak susah-susah begitu. Enggak apa-apa, insya Allah kita ini adalah sedang menyelamatkan anak ke dalam jurang api neraka ibaratnya. Kalau kita di asrama, naudzubillah ya contohnya, kebakaran apa yang akan kita selamatkan? Pasti para santri, ayo ada api.
sama. Ketika Allah menyeru untuk menjalankan ibadah sholat, jangan kita bilang, udahlah namanya anak, ya kasihan. Nggak ada. Atau juga doa dibiarkan aja. Coba bayangkan, ibu sedih banget. SD aja, SD Akmala Sabila, ya udah diajarkan di SD itu. Kalian tahu ujian praktek SD Akmala Sabila itu ada sholat hajat, tahajud, ya. Bahkan untuk tahun sekarang ada istikharah. Kalau sampai di SMP tidak jadi pandai, tidak diamalkan, bablas, itu berarti kesalahan lembaga pendidikan SMP IT Akmala Sabila beserta pondok pesantrennya. Umi hari ini merasa bersalah. Mungkin hari ini menumpahkan untuk musik, untuk para siswa, bahwa inilah sebuah persoalan yang kenapa sholat kita, kenapa doa-doa kita masih belum dijabah. Jangan-jangan ibadah atau sholat atau hajat kita, tahajud kita masih belum ya merasakan nikmatnya. Bahkan yang terasa adalah ngantuk. Bahkan yang terasa adalah seperti terpaksa ini. Umi berharap mulai nanti kembali ke pesantren. Ayolah, Umi orang yang ya di sini ada ustazah semuanya, orang-orang yang ingin bareng-bareng di surga. Ya, proses kita berada di pondok pesantren ini adalah dalam rangka menuju kehidupan, menuju untuk bahagia, untuk surga dunia dan akhirat. Bukan hanya bahagia di akhirat, ya surga orang Islam itu dunia dan akhirat harus dari surga. Ya, maka jangan dikatakan, jangan berpikiran bahwa biarin di dunia mah melarat jingkat nggak apa-apa, yang penting di akhirat masuk surga. Nggak begitu. Itu adalah sebuah kesalahan besar, ya. Karena agama mengajarkan agar ilmu dunia, ya, ayo kita pacu dengan penuh semangat, dengan sungguh-sungguh. Tapi jangan lupa akhirat juga harus, ya, itu bagian yang tidak bisa dipisahkan antara ilmu dunia dan akhirat. Bahkan dalam surat Ad-Duha, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu adalah lebih baik daripada dunia. Artinya apa? Ketika kita mengejar akhirat, maka dunia pun akan dapat. Karena itu sekali lagi, bahwa insya Allah anak-anak yang punya cita-cita melanjutkan ke pondok, itu berarti ini menyelamatkan dunia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketahuilah kan, orang-orang yang sukses banyak di pondok pesantren, yang bisa jadi, ya, mereka adalah orang-orang yang, ya, tokoh agama, tokoh politik, bahkan ada tokoh-tokoh yang lain, ya. Dan itu adalah mereka yang memiliki kekuatan akan agama. Karena kita diajarkan adab, diajarkan tata cara sholat. Kita sungguh-sungguh menjaga sholat 5 waktu. Bayangkan anak-anak yang di SMA negeri, apa yang dia dapatkan? Agama 2 jam. Hidupnya galau, hidupnya penuh dengan duniawi, dan itu tidak menjamin untuk kehidupan, ya, kebahagiaan. Jangan-jangan dunia juga melarat, di akhirat juga bangkrut. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan subuh kali ini, ya, kakak tetap semangat untuk menjaga gairah, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya, ya, ngantuk itu biasa, tapi jangan dibiasakan. Harus kita upayakan. Kalau kebodohan, orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak pernah berubah dalam perilakunya. Dari hari ke hari begitu saja. Tahun kelas 6 begitu, kelas 7 begitu, tidak ada kelakuan yang berubah. Yang ada itu apa? Yang ada itu, ya, selalu hidupnya tuh, ya, nah sudah sajalah, udah kepalang basah, neraka ya neraka. Alhamdulillah. Jadi hidup itu harus problem. Kamu ingat orang tuamu jerih payah, kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki untuk apa? Cari nafkah buatmu, buat anak istri, buat jajan kamu, buat memondokkan kamu, ya. Dan kamu itu bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tuamu. Maka jalan satu-satunya tiada lain buat kalian semua adalah ikuti apa yang diinginkan oleh orang tuamu, apa yang diinginkan oleh guru-gurumu, dan apa yang menjadikan cita-cita. Pahim tuh? Ada sesuatu yang ingin kamu lakukan hari ini ke depan, Kakak Surya? Ada sebuah harapan ke depan seperti apa? Yang lain dari muslimah.
ada harapan besar ke depan ini seperti apa? Punya keinginan enggak sih? Apa keinginanmu ke depan? Ketika di SMA apa keinginanmu? Ingin lebih baik. Apalagi? Iya. Pengen hafalannya tambah, pengen terus dijaga sholat ya, fardunya, pengen terus deket sama Allah, pengen punya prestasi, pengen dan seterusnya. Saya kira harus punya pengen. Kalau sampai hari ini harus para asatid dan para wali kelas, tolong kelas 3 ini adalah kelas yang terakhir ya. Dibuat ya peta harapan di semester depan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke semester depan, semua guru itu membuat peta harapan di semester depan. Apa harapan mereka? Nah, Umi mengapresiasi Ustaz Novan kemarin menyampaikan, Umi alhamdulillah program di pondok saya sudah ya memberikan kepada anak-anak apa harapan apa semester depan itu. Ada kakak Andar, ada kakak Raihan gitu ya. Nah itu harapan-harapan itu nggak bisanya harapan pengen nabung 5 juta semester. Rehan ya, nggak apa-apa, bagusan. Pengen punya prestasi akademik, pengen, nah itu bagus, itu harus begitu, punya target ya. Nah, tapi jangan lupa ketika kita punya target, prosesnya ditulis Mas Novan. Dibuat proses apa yang dilakukan dengan kotak konsep ya, mind map itu ya. Ya bisa dari pagi bangun jam sekian, ini sampai dengan tidur lagi. Jadi bagaimana kira-kira proses itu bisa mencapai kepada tadi ya harapan di semester 2 itu, agar nilainya katanya 9 semuanya, agar apa, boleh, bagus banget. Tapi ingat, jangan sampai harapan ya akan tetapi prosesnya tidak ditempuh untuk mencapai harapan. Nah, maka kemudian para guru jangan langsung ngajar. Ya di semester ini kuatan dulu 1 hari ya. Apa sih mereka tuh keinginannya ya. Sambil mereka harus membuat ya peta konsep dengan kegiatan keseharian yang dia lakukan. Agar apa? Agar dia itu paham ya. Jadi jangan sampai kelas 3 masih belum paham ngapain semester depan. Apa keinginan belum paham keinginannya. Nah, ini adalah sesuatu yang ibaratnya mau jalan tapi nggak tahu tujuan. Nggak nyampe dong nantinya. Nah gitu ya, ini sama. Orang pengen bahagia, tapi tidak ada proses yang untuk mencapai bahagia. Maka kemudian di kamar ya para asatidah ya, mohon kiranya anak-anak itu masing-masing membuat ya kegiatan harian. Yang kemudian ya, ini adalah bagian menurut saya ini perlu banget ya. Jadi ada kakak ya, teman Umi itu yang ketika kuliah tuh dia membangun mimpi untuk bahagia itu dengan menulis ya terkait dengan harapan keinginan dia. 1000 cita-cita dia tulis banyak banget, berapa lembar ya, cita-cita gitu. Dia setiap hari itu dia dipasang itu di kamar itu ya cita-cita dia tuh. Nah kemudian dia juga membuat aktivitas kehidupan keseharian aktivitas dia. Sehingga itu dan akhirnya mereka ya memang beliau sekarang menjadi orang hebat ya, orang ternama, orang tokoh ya yang sangat luar biasa kan gitu. Itu karena apa? Karena memang jelas ya tujuannya mau kemana, prosesnya bagaimana, dia sudah ada dalam pikirannya. Jadi jangan sampai anak kelas 3 SMP kosong belum nggak tahu mau kemana nih, saya masih bingung. Yang pada akhirnya apa? Yang akhirnya dia nggak nyampe ke tujuan, prestasi juga enggak ya. Sukses juga enggak gitu ya, karena nggak punya tujuan. Jadi kalau kita ingin kemana pun ya jelas itu dulu ya, yang jelas dulu tujuannya ya kan. Nah, tujuannya mau ke pasar jelas ya, bagaimana nih pasar, apa yang kita akan beli ke pasar ini, bagaimana prosesnya, jam berapa kita berangkatnya, kemana, pasar mana, bla bla, itu kan harus begitu. Nah inilah adalah tanda atau ciri-ciri orang yang dalam hidupnya ingin mencapai bahagia ya, yang diawali dengan mimpi besar ya. Itu sekali lagi pada kakak semuanya ya, apa yang tadi Umi sampaikan mudah-mudahan tidak menjadikan sakit hati, tersinggung, karena Umi adalah orang tua yang paling tua dan orang yang paling banyak ya pengalaman hidup ya, puluhan tahun ya. Jadi yang punya pengalaman punya anak banyak, yang punya pengalaman usia yang sudah tua ini ya ingin
disampaikan pada kakak semuanya ya. Jadi jangan sampai ada pikiran-pikiran yang Umi enggak menjas kakak tidak baik, cuman ya berdasarkan evaluasi, ayo kita mulai bangkit ya, mulai kita semuanya para musik yang untuk bersemangat, termasuk Umi, sadar semuanya harus bersemangat semuanya untuk apa? Untuk menjadikan para santri ini menjadi santri yang betul-betul ya proses hidupnya yang akan menggapai cita-cita dan keinginan ya kita bersama ya. Itu ya, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala ya akan menyayangi kita. Allah pasti mencintai kita ya. Allah pasti akan selalu ya melihat kita tersenyum pada saat kita ini menjadi ya hamba Allah yang cinta dengan ibadah, yang cinta dengan Al-Quran. Ketika kita sholat, hati kita itu ya sama Allah gitu kan ya, maka Allah itu tersenyum. Ketika kita berbuat baik kepada orang tua, Allah tersenyum. Ketika ya kita berbuat baik kepada para asatidah, Allah tersenyum. Dan pada akhirnya senyuman itu akan menjadikan ya pada kita semuanya diantarkan dalam suatu saat ya kehidupan kita itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang ya, pulanglah kamu ke pangkuanku, bersamaku dalam ridhomu ya, dan engkau akan berada di jannahnya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan hari ini tidak hanya kakak mendengar kemudian masuk kanan keluar telinga kiri. Tolong ya resapi apa yang Umi sampaikan ini ya, apa yang Umi sampaikan ini kakak masukkan ke dalam hati ya, kemudian oh iya ini nasihat ini insya Allah bermanfaat buat kakak semuanya. Dan insya Allah kalau kakak melaksanakan ya, ini akan bakalan memberikan kebaikan buat orang tua kakak, buat ustadzah dan buat kakak sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.